Daripada punya menantu lumpuh, mending kamu pergi sana. Halo sahabat luka kehidupan, bayangkan sebuah rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini berubah menjadi lautan air mata. Bayangkan seorang istri yang setia, menatap suaminya yang lumpuh setelah kecelakaan tragis, sementara keluarganya sendiri justru memaki dan mengucilkannya. Satu demi satu hinaan menusuk hatinya, membuat hidup terasa gelap tanpa harapan. Namun, di balik luka, ada janji setia, ada perjuangan, dan ada keajaiban yang perlahan tumbuh. Apa yang sebenarnya terjadi setelah semua penghinaan itu? Dan bagaimana cinta bisa bertahan di tengah badai yang menghancurkan segalanya? Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa komen dari mana asal sahabat menonton. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan disehatkan badannya. Amin. Hari itu langit tampak cerah. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, terdengar denting gamelan dari rumah sederhana yang dipenuhi senyum dan tawa. Rina, seorang gadis cantik dengan senyum yang selalu menenangkan hati, resmi dipersunting oleh Arman, pria sederhana yang bekerja sebagai pegawai bengkel. Pernikahan mereka tidak mewah, hanya digelar dengan hidangan ala kadarnya dan kursi pinjaman dari tetangga. Namun suasana hangat membuat semua yang hadir merasa seolah kebahagiaan itu menular. Rina dan Arman berdiri berdampingan, wajah mereka berseri-seri. Hari-hari setelah pernikahan berjalan dengan damai. Mereka menata rumah mungil yang dibeli dari hasil tabungan Arman. Meski perabotan seadanya, kebersamaan menjadikan rumah itu terasa megah. Pagi hari Rina menyiapkan sarapan sederhana. Arman berangkat bekerja dengan semangat. Sore harinya mereka duduk bersama di teras, menikmati teh manis sambil bercerita tentang mimpi masa depan. Keluarga Rina pun masih menerima kehadiran Arman dengan wajah yang tampak ramah. Meski sesekali terdengar bisik-bisik bahwa Arman hanyalah pria biasa tanpa harta berlebih, Rina selalu menutup telinga. Baginya, cinta lebih berharga daripada materi. Suatu sore ketika matahari mulai mencondong ke barat, Rina memandang Arman yang baru saja pulang kerja dengan baju penuh noda oli. Ia tersenyum menatap suaminya dengan penuh bangga. "Capek ya, Man?" ucap Rina lembut. Arman tersenyum, lalu mengusap keringat di dahinya. "Capek sih iya, Rin, tapi pulang ke rumah, lihat kamu, semua rasa lelah langsung hilang." Rina tertawa kecil, air matanya hampir menetes karena bahagia. Mereka berdua duduk di beranda, angin sore menyapu wajah, seakan memberi janji bahwa kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Namun siapa sangka, kebahagiaan itu hanyalah pembuka dari perjalanan panjang penuh luka. Sebuah kejadian tak terduga sedang menanti, siap merobek semua mimpi indah yang mereka rajut. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pernikahan itu. Rina dan Arman masih tinggal di rumah sederhana mereka. Meski ekonomi tidak melimpah, kebahagiaan tetap menjadi pengikat yang kuat. Rina kini lebih sibuk mengurus rumah, sementara Arman tetap bekerja keras di bengkel. Suatu malam yang dingin, hujan turun deras mengguyur jalanan. Arman baru saja pulang lembur. Jalan licin, lampu jalan padam, suara petir sesekali menggetarkan langit. Arman mengendarai motornya dengan hati-hati. Namun, takdir seakan bermain kejam. Dari arah berlawanan, sebuah truk melaju kencang, dan dalam sekejap, suara benturan keras memecah kesunyian malam. Warga sekitar berlarian mendekat. Tubuh Arman tergeletak di aspal. Darah mengalir dari kepalanya. Motornya ringsek, hujan semakin deras seakan menutup pandangan. Di rumah, Rina gelisah. Jam sudah menunjukkan tengah malam, namun suaminya belum juga tiba. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk keras. Seorang tetangga dengan wajah panik berkata, "Rin, cepat ke rumah sakit, Arman kecelakaan."
Jantung Rina seakan berhenti berdetak. Ia berlari tanpa sempat membawa apapun. Hanya tubuhnya yang gemetar menyusuri malam basah oleh hujan. Di ruang gawat darurat, Arman terbujur lemah. Tubuhnya dipenuhi perban, wajahnya pucat. Dokter dengan suara berat menjelaskan, "Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Nyawanya selamat, tapi kondisi tulang belakangnya parah. Dia mungkin tidak akan bisa berjalan lagi." Kata-kata itu menghantam Rina seperti petir menyambar. Air matanya jatuh deras, tangannya menggenggam erat tangan suaminya yang dingin. Arman membuka mata perlahan, menatap istrinya dengan pandangan kosong, seolah meminta maaf tanpa suara. Hari-hari setelahnya menjadi sangat berat. Arman tidak lagi bisa berdiri, tidak lagi bisa bekerja. Kursi roda menjadi sahabat barunya, sementara rasa bersalah terus menghantui. Rina mencoba kuat, menenangkan hatinya sendiri, meski setiap malam ia menangis diam-diam di samping ranjang suaminya. Kehidupan yang dulu penuh warna kini berubah muram. Seperti langit yang kehilangan cahaya, rumah kecil mereka terasa semakin sepi. Hari-hari setelah kecelakaan itu terasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung. Arman tidak lagi bisa bekerja. Kursi roda kini menjadi bagian dari hidupnya. Sementara itu, kebutuhan rumah tangga terus menumpuk. Tabungan perlahan habis, hutang mulai datang satu persatu. Rina mencoba kuat. Ia merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, ia membantu Arman mandi, menyiapkan makanan, lalu membersihkan rumah. Namun setelah itu, ia hanya bisa termenung, memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Tetangga sekitar awalnya kasihan, memberi sedikit bantuan, tapi perlahan cibiran mulai terdengar. "Kasihan ya, masih muda tapi sudah susah begitu. Suaminya kan lumpuh. Bagaimana bisa nafkahin istri?" Bisik-bisik itu menghantam telinga Rina seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Namun yang paling menyakitkan bukanlah ucapan orang asing, melainkan keluarganya sendiri. Suatu siang, Rina memberanikan diri pulang ke rumah orang tuanya. Ia membawa Arman dengan kursi roda, berharap keluarganya mau menerima dan memberikan sedikit penguatan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di ruang tamu yang ramai oleh sanak saudara, ayahnya duduk dengan wajah masam. Kakaknya melipat tangan di dada, memandang Arman penuh sinis. Bibinya, yang sejak dulu suka berbicara pedas, tiba-tiba membuka suara. "Rina, apa kamu tidak malu membawa suami seperti ini ke sini? Laki-laki lumpuh begini mau dikasih makan apa? Jadi beban saja." Rina terdiam, wajahnya memerah menahan tangis. Arman menunduk, jemarinya menggenggam erat di atas paha yang tak lagi bisa digerakkan. Ia tidak berani mengangkat wajahnya, takut melihat mata-mata yang penuh hinaan itu. Kakaknya menambahkan dengan suara lantang, "Kamu bisa dapat laki-laki lebih baik, Rin. Masih banyak pria mapan yang bisa membuat hidupmu bahagia. Tapi kamu pilih dia. Sekarang apa hasilnya? Kamu yang susah. Kamu yang menderita. Suamimu ini tidak berguna." Gelak tawa sinis terdengar dari beberapa orang di ruangan itu. Rina tak sanggup lagi menahan air matanya. Ia memeluk suaminya yang masih duduk di kursi roda, lalu berkata dengan suara bergetar, "Cukup, jangan hina dia seperti itu. Dia suami saya. Apapun keadaannya, saya tetap bersamanya." Namun kata-katanya justru memicu ajakan baru. Bibinya menepuk meja sambil berkata keras, "Setia? Hah, kesetiaan tidak bisa bikin perut kenyang, Rina. Kamu itu buta. Kamu hanya akan menjerumuskan dirimu sendiri." Rina tak bisa lagi bertahan. Dengan tangisan yang pecah, ia mendorong kursi roda Arman keluar dari rumah itu. Suara cibiran masih terdengar di belakangnya, semakin menjauh namun masih menusuk telinga.
Di jalan yang sepi, Rina berhenti, menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Arman pelan-pelan mengangkat tangannya, berusaha menyentuh tangan istrinya. "Maafkan aku, Rin. Kalau saja aku tidak begini, kamu tidak akan menderita seperti ini." Rina menoleh, memandang wajah suaminya yang penuh rasa bersalah. Ia menggeleng kuat. "Jangan bicara begitu, Man. Aku menikah denganmu bukan hanya untuk saat kau kuat. Aku bersamamu sampai kapanpun, dalam keadaan apapun." Namun jauh di lubuk hatinya, Rina merasa rapuh. Ia takut, ia bingung harus bagaimana. Hidup terasa semakin berat, dan dunia seakan menutup pintu bagi mereka berdua. Malam itu, Rina menangis terisak di samping ranjang. Arman hanya bisa menatap langit-langit dengan mata kosong, menahan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Hari itu, keluarga besar Rina mengadakan acara kumpul di rumah orang tua. Semua saudara hadir. Ada yang membawa anak, ada yang datang dengan pasangan mereka yang sukses, berpakaian rapi, penuh senyum kemenangan. Rina datang dengan Arman yang duduk di kursi roda. Wajahnya tegar, meski dalam hati ia gemetar. Sejak dari rumah, ia sudah tahu ini bukan tempat yang ramah bagi mereka. Namun, sebagai anak, ia tak ingin absen dari pertemuan keluarga. Suasana awalnya ramai. Tawa dan cerita tentang pekerjaan, bisnis, dan keberhasilan menggema di ruang tamu. Tapi, saat Arman masuk, percakapan berhenti sejenak. Beberapa mata menoleh, sebagian langsung menghela napas panjang, seolah kehadirannya membawa beban. Seorang sepupu berbisik sambil tersenyum miring. "Kasihan sekali, suaminya lumpuh. Kenapa dia masih bertahan? Kalau aku jadi dia, sudah kutinggalkan." Rina mendengarnya. Dadanya sesak. Namun ia hanya menunduk, mencoba menahan tangis. Tak lama, kakaknya yang sejak awal tidak menyukai Arman berdiri di tengah ruangan. Dengan nada tinggi, ia melontarkan kalimat yang menyayat hati. "Rina, sampai kapan kamu mau hidup begini? Suamimu ini tidak bisa apa-apa, hanya duduk di kursi roda, makan dari hasil kerja orang lain. Kamu masih cantik, kamu masih muda. Apa kamu mau buang waktumu dengan lelaki seperti ini?" Ruangan hening sesaat, lalu terdengar tawa kecil dari beberapa orang. Bibi yang dulu paling sering menghina menambahkan dengan lantang, "Ini loh menantu kebanggaanmu. Tukang duduk saja. Kalau ada tamu yang butuh penjaga kursi, panggil saja dia. Gratis." Gelak tawa pecah. Semua orang tertawa keras, seakan menemukan bahan hiburan. Suasana berubah kejam. Rina berdiri. Wajahnya memerah, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memandang seluruh keluarganya satu persatu dengan mata penuh luka. "Kenapa kalian begitu tega? Dia suamiku. Apa salahnya mencintai seseorang dalam keadaan sulit? Apa salahnya bertahan di sisi orang yang pernah membuatku bahagia?" Namun, kata-katanya hanya memancing cibiran baru. Kakaknya melipat tangan di dada, menjawab dengan sinis, "Karena kamu bodoh, Rin. Hidupmu tidak akan pernah maju dengan dia. Lelaki lumpuh tidak bisa membawa masa depan." Arman menunduk dalam-dalam. Tangannya bergetar, dadanya sesak, air mata jatuh ke pangkuannya. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, namun mulutnya terkunci. Ia tahu apapun yang ia katakan hanya akan mempermalukannya lebih jauh. Malam itu menjadi titik terendah bagi keduanya. Rina mendorong kursi roda Arman keluar dari rumah, meninggalkan suara tawa yang masih menggema di belakang. Di jalan gelap yang sepi, hanya suara langkah tergesa dan roda kursi yang berdecit. Rina berhenti, lalu berlutut di samping suaminya. Tangisnya pecah semakin dalam. "Man, aku tidak sanggup lagi. Mereka semua menghina kita. Aku bingung harus bagaimana." Arman mengangkat wajahnya yang penuh air mata.
Dengan suara lirih, ia berkata, "Rin, maafkan aku. Aku tidak bisa menjadi suami yang membahagiakanmu. Aku hanya bisa menjadi beban." Rina menatapnya dengan tatapan penuh tekad meski wajahnya masih basah. "Jangan bicara begitu. Aku memilihmu bukan hanya untuk saat kau sehat. Aku memilihmu untuk seumur hidupku. Kalau dunia menolak kita, biarlah. Kita akan melawan dunia bersama-sama." Arman terdiam. Kata-kata istrinya menyalakan kembali nyala kecil di dalam hatinya yang hampir padam. Malam itu, di titik terendah, sebuah janji tanpa suara tercipta. Janji untuk bertahan, janji untuk bangkit, meski dunia sudah menutup pintunya. Namun mereka belum tahu, jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh duri. Tapi dari luka itulah, kekuatan baru perlahan mulai tumbuh. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi sangat berat. Rina masih sering menangis diam-diam, teringat hinaan keluarganya. Namun ia sadar, hidup tidak bisa berhenti hanya karena air mata. Ia harus mencari cara agar dapur tetap mengepul. Rina mulai mengetuk pintu rumah tetangga, menawarkan diri untuk mencuci pakaian. Setiap pagi ia membawa ember besar berisi pakaian kotor, lalu mencuci di sumur hingga tangannya perih. Siang hari, ia menyetrika pakaian orang lain, keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Malam harinya, ia menjaga warung kecil milik tetangga, meski hanya dibayar sedikit. Arman yang melihat semua itu merasa hatinya remuk. Ia tidak ingin istrinya menanggung semuanya sendirian. Meski tubuhnya lumpuh, ia berusaha mencari jalan lain. Dari kursi roda, ia mulai belajar menggunakan laptop bekas yang dipinjam dari seorang teman. Setiap hari, Arman melatih jemarinya yang kaku untuk mengetik. Ia belajar menjual barang secara online, mengelola media sosial, hingga mencoba membuat desain sederhana. Awalnya sulit, bahkan sering gagal, namun ia tidak menyerah. Sering diperhatikan suaminya terjaga hingga larut malam. Cahaya layar laptop menerangi wajahnya yang penuh keseriusan. "Man, kamu belum tidur?" tanya Rina pelan. Arman tersenyum samar. "Aku hanya ingin mencaugarin. Kalau aku bisa berhasil, aku bisa bantu kamu. Aku tidak mau terus jadi beban." Rina menatapnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Kita berjuang sama-sama, Man. Aku percaya suatu hari nanti kerja keras ini akan membuahkan hasil." Meski jalan yang mereka tempuh penuh dengan kesulitan, sedikit demi sedikit cahaya mulai muncul. Ada tetangga yang memuji hasil cucian Rina dan mulai merekomendasikan jasanya ke orang lain. Ada pula pembeli pertama yang datang dari toko online kecil yang dikelola Arman. Langkah kecil itu menjadi titik awal. Bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi untuk bertahan hidup. Dan di balik semua penderitaan, tanpa mereka sadari, benih kekuatan mulai tumbuh di dalam hati. Tahun-tahun berlalu dengan penuh perjuangan. Rina tidak pernah berhenti bekerja. Dari sekedar mencuci pakaian, kini ia sudah dipercaya banyak orang untuk mengurus kebutuhan rumah tangga kecil mereka. Warung yang dulu hanya ia jaga, kini berkembang menjadi warung miliknya sendiri. Meski sederhana, warung itu selalu ramai oleh tetangga yang membeli kebutuhan harian. Arman pun semakin mahir dengan pekerjaannya di dunia digital. Dari kursi rodanya, ia belajar tanpa kenal lelah. Awalnya hanya menjual barang-barang kecil secara online, lalu berkembang menjadi usaha jasa. Ia mengelola akun media sosial beberapa toko, membuat desain sederhana untuk iklan, hingga akhirnya berhasil membuka usaha digital marketing sendiri. Setiap malam, rumah kecil mereka dipenuhi cahaya lampu yang temaram, suara ketikan laptop, dan obrolan tentang rencana masa depan. Tidak ada lagi tangisan penuh keputusasaan, yang ada hanyalah semangat untuk terus melangkah maju. Suatu sore, setelah bertahun-tahun menahan rasa sakit dan hinaan, Arman menggenggam tangan istrinya dengan senyum penuh haru. "Rin,
Lihatlah, uang tabungan kita akhirnya cukup. Kita bisa membeli rumah kita sendiri. Rina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras, kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. Mereka berdua berdiri di depan sebuah rumah sederhana yang akhirnya menjadi milik mereka. Bukan lagi rumah pinjaman, bukan lagi tempat yang selalu terasa asing, tetapi benar-benar rumah yang mereka bangun dengan keringat dan air mata. Kabar tentang kesuksesan mereka pun perlahan menyebar. Orang-orang yang dulu mencibir, kini mulai memandang dengan kagum. Tetangga yang dulu berbisik sinis, kini datang untuk meminta nasihat. Nama Arman disebut sebagai contoh bahwa meski lumpuh, ia bisa tetap menghasilkan karya. Suasana rumah yang dulu penuh tangis, kini berubah menjadi tempat penuh tawa. Setiap malam, mereka duduk di beranda, menikmati teh manis, sambil mengenang perjalanan panjang yang penuh luka. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada kabar yang sampai ke telinga keluarga besar Rina. Keluarga yang dulu menghina, mencemooh, dan mengucilkan mereka. Keluarga yang tidak percaya mereka bisa bertahan. Dan kabar itu akan menjadi awal dari penyesalan yang tidak bisa dihapuskan oleh waktu. Hari itu, rumah baru Rina dan Arman dipenuhi suasana hangat. Warung kecil di samping rumah ramai pembeli. Sementara Arman sibuk di ruang kerja digitalnya. Mereka hidup sederhana, tapi tenang dan penuh kebanggaan. Namun di sore yang teduh, sebuah kabar datang. Orang tua Rina bersama beberapa anggota keluarga besar ingin berkunjung. Rina terdiam cukup lama saat mendengar hal itu. Hatinya masih menyimpan luka lama, luka yang dalam. Arman yang melihat kegelisahannya hanya berkata pelan, "Terimalah mereka, Rin, biar mereka melihat sendiri. Kita bisa berdiri tanpa bantuan mereka." Ketika sore menjelang, rombongan keluarga datang. Mereka masuk dengan wajah kaku, tidak lagi penuh cemoohan seperti dulu. Ayah Rina yang selama ini keras dan dingin kini berjalan tertatih, menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Di ruang tamu, suasana hening. Tak ada yang berani bicara terlebih dahulu. Hingga akhirnya sang ayah membuka suara dengan nada parau. "Rin, Arman, maafkan kami. Kami dulu salah. Kami menghina, kami mengucilkan. Padahal kalian berjuang begitu keras. Kami malu." Air mata jatuh dari mata Rina. Ia teringat semua malam ketika ia menangis sendirian. Semua hinaan yang harus ia telan bulat-bulat. Bibinya yang dulu paling sering memaki, kini menunduk dalam-dalam, mulutnya bergetar tapi tak mampu berkata apa-apa. Kakaknya yang dulu lantang merendahkan Arman, kini hanya bisa menatap lantai, wajahnya merah menahan malu. Arman menatap mereka semua. Wajahnya tenang, meski ada sedikit getir di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Apa yang sudah terjadi, biarlah. Kami sudah melewati semuanya. Kami tidak ingin lagi hidup dalam kebencian. Kami hanya ingin hidup tenang." Ruangan itu kembali hening. Tangis Rina pecah, kali ini bukan karena marah atau sakit hati, melainkan kelegaan. Perlahan, satu persatu keluarga mendekat, memeluknya, mengucapkan maaf yang terlambat. Namun, waktu tak bisa diputar kembali. Luka yang pernah mereka torehkan takkan pernah hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Di luar rumah, matahari perlahan tenggelam. Sinar jingga menyapu langit, menerangi wajah Rina dan Arman yang duduk berdampingan. Rina menggenggam tangan suaminya erat, menatap ke depan dengan senyum tipis. Kini mereka tahu, badai paling kejam sekalipun tidak mampu memisahkan cinta yang berakar dalam. Dan dari luka,
lahirlah kekuatan yang membuat mereka berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Sahabat luka kehidupan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesetiaan sejati tidak diukur dari harta, rupa, ataupun keadaan. Cinta yang tulus justru teruji di saat duka, ketika dunia memalingkan wajahnya dan hanya hati yang ikhlas mampu bertahan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang sabar, karena di balik luka selalu ada hikmah dan jalan yang lebih indah. Ingatlah, cerita ini hanyalah fiksi, namun maknanya bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar sahabat tidak ketinggalan kisah berikutnya. Semoga Allah selalu melapangkan rezeki, menyehatkan badan, dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin.